Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Kekristenan adalah sebuah rahasia, yaitu rahasia yang tidak dapat ditemukan dengan akal atau melalui hikmat alam dan tidak dapat diselami oleh akal budi, karena kekristenan melampaui akal budi. Sekalipun tidak bertentangan dengan akal, kekristenan adalah sebuah rahasia, bukan rahasia yang berasal dari filsafat atau pemikiran, melainkan rahasia ibadah yang dirancang untuk mengajak orang beribadah. Rahasia ini juga merupakan suatu rahasia yang telah disingkapkan, bukan rahasia yang tertutup dan terkunci materai. Karena itu Paulus memberitahu kita bahwa sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apakah rahasia ibadah itu? Yang pertama, bahwa Kristus adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, ia dibenarkan dalam roh. Ia dibuat menjadi dosa karena kita, diserahkan karena pelanggaran kita. Namun dengan kebangkitan kembali, ia dibenarkan dalam roh. Maksudnya, tampaklah bahwa pengorbanannya diterima, dan itu sebabnya dia bangkit kembali supaya kita dibenarkan, sebab ia diserahkan karena pelanggaran kita. Kristus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Yang ketiga, para malaikat menyembahnya. Mereka hadir ketika Kristus menjadi manusia, ketika dia dicobai, menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga, sehingga malaikat pun melayaninya, karena dia adalah Tuhan atas para malaikat. Yang keempat, bagian yang agung dalam rahasia ibadah, bahwa Kristus ditawarkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebagai seorang penebus dan juru selamat. Sebelumnya, keselamatan adalah milik orang Yahudi, namun sekarang tembok pemisah itu telah dirubuhkan dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi pun dibawa masuk. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kelima, siapa akan mengira bahwa dunia yang berkabung di dalam kejahatan akan percaya kepada Anak Allah dan menjadikannya sebagai juru selamat mereka, padahal dia sendiri disalibkan di Yerusalem. Sekalipun demikian, ia tetap dipercaya di dalam dunia. Yang keenam, ia diangkat dalam kemuliaan. Bukan pengangkatan Kristus saja yang dimaksud, melainkan juga bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah, di mana ia berada untuk selama-lamanya, bersyafaat dan berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.